Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rois Munfarid dari program studi Teknik Informatika dengan NIM TI 721070. Di sini saya akan melanjutkan praktikum 11 yang kemarin tentang input data mahasiswa. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membuat pencarian dan pemanggilan data. Untuk yang pertama kita akan membuat pencarian data. Untuk membuat pencarian data kita butuh button. Pada kita letakkan di sini ya, ini kemudian ganti nama menjadi cari. Kemudian dalam cari kita membuat codingannya seperti ini, form 2 show modal. Kemudian kita ke menu file, new, terus kita klik form. Nah, pada form kedua kita buka dengan memencet F11, Shift dan F12. Nah, kemudian kita pilih. Nah, untuk form 2 kita ganti nama aplikasi pencarian data mahasiswa ya. Kemudian butuh group box sebanyak 2. Pada group box pertama kita ganti nama menjadi kriteria pencarian berdasarkan. Kemudian di dalam group box ada radio button 1 kita ganti nama menjadi name. Terus radio button 2 kita ganti nama menjadi nama. Kemudian kita butuh edit 1 ya di sini. Kemudian di sini ada yang namanya group box 2. Di dalam group box 2 terdapat db grid yang berfungsi untuk menampilkan ini hasil yang di input pada form pertama. Kemudian kita butuh form ini namanya butuh yang namanya ini button sebanyak 2. Pada button 1 kita ganti menjadi cari, kemudian button 2 selesai. Kemudian di sini ada yang namanya tabel 1. Di dalam tabel 1 kita akan menampilkan yang di bawah sini. Kemudian ini ada data source. Nah, di dalam tabel 1 kita pada tabel name ini kita dengan db yang telah dibuat kemarin ya. Kemudian database name-nya ini db academic. Kemudian di sini aktifnya kita ke true. Kemudian yang di sini juga sama, ini datasetnya kita atur ke tabel 1. Kemudian ini di db grid kita data source ini data source 1. Kemudian di sini kita simpan dengan nama ucari ya, ucari.cpp. Kemudian pada button cari kita klik 2 kali, kemudian ketikkan programnya seperti ini, if radio button 1 ceket tabel 1 set, kayak untuk seperti inilah ya. Untuk selanjutnya kita kembali ke ini yang diselesai, kita klik 2 kali. Untuk codingannya ini cuma kayak gini, close, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita kembali ke form 1. Kemudian pada form 1 ini klik di sini. Kemudian nah, untuk form 1 kita tambahkan yang ini, include ucari.h, kemudian user form ucari.cpp form 2.
kemudian kita running. Nah, kemudian kita klik cari, kemudian kita misalkan akan mencari menggunakan name. Nah, di sini kita misalnya cari menggunakan TI 721077. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini akan pindah ke sini dengan NIM TI 721077, kemudian nama Fata, alamat Sidoarjo, seperti ini ya. Kemudian misalnya ini kita mengganti jadi seperti ini ya, TI 721070, kemudian kita klik cari. Nah, ininya tanda panahnya ini akan berubah di sini menjadi menunjuk ke ini NIM TI 721070, nama Rois, alamat Jalan Serumbung 32 Kebumen. Untuk selanjutnya kita akan membuat pemanggilan data dengan cara membuat form login ya. Untuk yang pertama kita butuh yang namanya label sebanyak 3. Dan juga editnya kita butuh 2. Kemudian kita butuh button 2 buah. Kita letakkan di sini. Kemudian kita butuh namanya ini tabel, kita letakkan di sini. Kemudian pada label kita ganti nama form login. Dan pada label 1 kita caption ganti username. Dan label 2 kita ganti password. Dan edit 1 dan edit 2 kita kosongkan. Dan pada button 1 kita ganti menjadi login. Pada button 2 kita ganti batal. Setelah ininya jadi, kemudian kita ke menu tools, kemudian kita membuat database desktop, kemudian kita pilih file, kemudian new tabel. Nah, kita letakkan di sini ya, kita ganti nama menjadi user dan kita buka.
Dan untuk yang pertama ini username, tipenya A, size nya 15, ini sebagai primary key. Kemudian untuk yang void name kedua kita password, tipenya A, size nya 15, kemudian kita save. Nah, kemudian kita edit data, kita kasih admin, ini kasih username-nya admin, kemudian passwordnya admin juga. Kemudian kita klik centang. Nah, dan kita tutup. Setelah itu kita membuat form baru ya, form. Klik file new, kemudian klik form. Kemudian di dalam form 2 ini kita butuh yang namanya label, kita letakkan di sini. Kemudian kita captionnya ganti nama menjadi selamat validasi, selamat validasi user dan password berhasil sukses. Kemudian kita seperti ini. Kemudian kita simpan. Kita ganti nama menjadi menu .cpp ya. Untuk selanjutnya pada tabel 1 kita sambungkan dengan ini ya, pada database akademik, database name kita sambungkan dengan database akademik. Kemudian scroll bawah pada tabel name kita sambung dengan username.db, user.db. Kemudian pada aktif kita setting menjadi true. Lalu untuk membuat password saat diinput menjadi tidak kelihatan atau menjadi XXX, kita bisa klik pada edit 2, kemudian password charge ya, kita ganti ini menjadi X. Setelah itu pada listing program kita klik pada menu login ini ya, kita klik 2 kali, kemudian kita tuliskan programnya seperti ini. String username dan string password, dan tabel 1 set key, kemudian tabel 1 flat by name dalam kurung dan username, dan as string edit 1 teks, kemudian if tanda seru ya, tabel 1 go to key, dan show message user yang ada masukkan salah jika ini tidak sesuai ya, else jika username tabel 1 void value ini username dan password sama dengan tabel 1 void value ininya password sesuai yang kita inputkan di database ya.
Kemudian if jika edit satu teks sama dengan username dan edit dua teks sama dengan username, form 2 akan muncul form 2. Dan else jika show message ya, password yang jika tidak, kayak password yang Anda masukkan salah jika tidak sesuai dengan yang ada di database. Kemudian pada menu batal kita klik 2 kali. Nah, di sini kita inputkan passwordnya, inputkan ininya codingannya ini close buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian kita jalankan ya atau running. Lokasinya seperti ini, kita bisa masukkan username-nya itu admin sesuai yang tadi buat di database. Kemudian passwordnya kita juga ketikkan admin. Nah, di sini xxx tadi ini ya sesuai yang udah diganti. Kemudian kita klik login, maka akan muncul seperti ini. Selamat validasi user dan password sukses. Kemudian jika mungkin cukup ini yang bisa saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.